Wejangan welas asti Buddha hidup jikung tentang hewan itu sebenarnya bukan untuk dimakan manusia. Setiap hewan yang datang ke dunia karena menjalankan tugas mereka. Lembu atau sapi. Pada masa kekaisaran dinasti Yao, Shun, pada masa itu teknologi belum begitu maju. Dikarenakan berkah welas asih sang pencipta, menciptakan lembu untuk membantu umat manusia membajak sawah, menggantikan kerja berat manusia. Dengan perubahan zaman, lembu selain membajak sawah, masih harus menghasilkan susu cair dan susu tepung. Untuk memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya, untuk anak kita yang minum susu, yang merupakan pengorbanan tertinggi lembu kepada umat manusia. Tapi manusia malah tidak tahu berterima kasih, tidak pernah memikirkan budi besar lembu kepada umat manusia yang begitu besar dan mulia. Setelah sapi tua dan lemah, lalu mengirimnya ke rumah jagal. Bukankah sangat kejam sekali? Kuda. Kuda turun ke dunia adalah untuk menggantikan langkah kaki manusia, membantu mengangkat barang dan bukan dikurung di kebun binatang supaya dinikmati manusia, maupun dijadikan mainan oleh sekelompok orang. Tapi mengikuti perubahan zaman, perkembangan teknologi semakin pesat, sehingga para kuda telah kehilangan misi utama mereka. Kambing. Kambing menerima perintah untuk membantu manusia membabat bersih rumput, membawa keuntungan kepada manusia, bisa mengenali arah tujuan. Kambing memakan rumput sebenarnya membuka arah jalan kepada manusia. Juga bisa membuat orang sadar akan bahaya. Kambing diturunkan ke dunia dan bukan untuk dikorbankan atau disajikan. Saat mendapatkan menantu saat pesta perkawinan, terlebih bukan untuk dijadikan bahan penambah herbal kesehatan tubuh. Anjing. Anjing menjaga keamanan depan pintu rumah demi manusia. Terhadap majikan sangatlah setia mati-matian. Mereka tidak ada perbedaan hati, hanya karena majikan mereka miskin maupun kaya. Bukan karena majikan kaya baru mengikuti, dan karena majikan miskin maka ditinggalkan. Anjing tidak ada hati demikian. Tetapi manusia tidak memahami kebaikan hati anjing. Malah anjing dibawa ke rumah jagal dan dijadikan daging wangi. Apakah benar
Daging anjing itu daging yang wangi. Andai kata sahabat setiamu dimakan dan dikatakan wangi. Saya, Guru Agung, percaya bahwa kamu sudah tidak manusiawi. Ayam. Ayam berkokok paling berat tanggung jawabnya. Mereka tidak peduli cuaca mendung, cuaca cerah, cuaca hujan, ataupun mereka sedang sakit dan lupa menjalankan tugas mereka. Mereka dalam keadaan sakit pun tetap menjalankan tugasnya. Memberi manusia manfaat yang begitu banyak, para umat manusia malah secara besar-besaran mengembiakan supaya banyak dimakan orang-orang. Tidak peduli mereka berkeliaran di jalanan ataupun sepanjang jalan mayat semua. Lebih tidak usah dikatakan orang-orang ada hati yang bersyukur kepada ayam. Bukankah demikian sangat tidak berbelas kasihan? Babi. Manusia tidak boleh mubazir 5 jenis gandum atau makanan. Nah, bagaimana dengan lauk sayuran atau sisa makanan yang sisa? Sang Pencipta mengingatkan hal ini, bahwa babi diturunkan ke dunia karena tugasnya memakan sisa lauk makanan. Barulah para manusia tidak termasuk manusia yang berdosa telah memubazirkan makanan atau 5 jenis gandum. Tetapi manusia malah terpikir mau merawat babi supaya orang-orang memakan dagingnya. Ini sangat terbukti saat jamuan pesta makan. Banyak yang tidak tahu bahwa ini makan daging. Sangat tidak menyehatkan tubuh. Bagaimana tidak membuat orang-orang menjadi khawatir? Di atas ada 6 hewan yang sebenarnya datang membawa tugas tanggung jawab mereka. Berharap orang-orang di dunia bisa menghayatinya. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa untuk berbagi agar kita semua bisa belajar Dharma bersama. Namo Amituofo.